Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes menegaskan bahwa ia dan rekan setimnya di Manchester United memiliki kepercayaan penuh kepada Andre Onana setelah ia melakukan blunder melawan Victoria Pleasant. Seusai laga, Bruno Fernandes menjelaskan perbedaan antara pendekatan permainan mereka di babak pertama dan kedua. Itu adalah penampilan yang bagus secara keseluruhan. Di sepertiga akhir kami seharusnya bisa menguasai bola lebih lama. Sulit untuk melepaskan diri dari penjagaan ketat mereka. Jadi terkadang kami melakukan operan dan lari, mencoba mencari celah dan berlari ke belakang, mencoba menahan bola di depan. Saya pikir di babak pertama kami melakukannya sedikit lebih baik. Saya pikir di babak kedua kami membiarkan permainan berjalan sedikit lebih seperti yang mereka inginkan, dengan lebih banyak transisi, tetapi kemudian kami mengatasinya dengan meraih kemenangan. Kemudian Bruno Fernandes ditanya tentang pressing dari 3 pemain depan Pleasant dan apakah hal itu menjadi masalah sehubungan dengan kesalahan Andre Onana. Kami ingin bermain dari belakang dan semua orang tahu, dan kami harus membuat keputusan yang tepat. Onana mengira bahwa Matthijs de Ligt bisa mendapatkan bola dan gagal mengumpan dan mereka mencetak gol. Tetapi itu bukan hal yang harus kami fokuskan. Kami harus fokus pada apa solusinya di depan. Tetapi ini bukan tentang Andre Onana yang melakukan kesalahan. Kami tidak melihat individu di sini ketika sesuatu terjadi di sisi salah satu sisi yang baik untuk semua pemain yang terlibat, ungkap Bruno Fernandes. Ruben Amorim merasa senang dengan pertikaian Rasmus Højlund dan Amad Diallo setelah laga Manchester United melawan Victoria Pleasant, dan sang pelatih menilai hal itu dari sisi positif. Ada momen menegangkan saat Højlund frustasi karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mencetak hat-trick pada masa tambahan waktu, ketika Amad Diallo memilih untuk melakukan aksi sendirian daripada memberikan umpan silang. Pada kesempatan lain beberapa saat kemudian Højlund memilih untuk tidak memberikan umpan kepada Amad Diallo yang berujung pada perdebatan di peluit akhir yang dianggap positif oleh Ruben Amorim seusai laga. Bagi pelatih asal Portugal, kejadian friksi yang terjadi antara Højlund dan Amad Diallo tidak melulu berarti negatif. Ia berdalih bahwa hal tersebut menunjukkan sebuah kepedulian para pemain. Manchester United mengarahkan Victoria Pleasant dengan skor 2-1 pada laga matchday ke-6 Liga Eropa 2024-2025 di Dosan Arena. Rasmus Højlund tampil cemerlang pada laga itu setelah memborong 2 gol. Pertandingan tersebut sorotan juga tertuju pada sang manajer Ruben Amorim dan Marcus Rashford. Reaksi pelatih asal Portugal itu terkesan dingin pada penampilan bintang muda tersebut. Saat Marcus Rashford keluar lapangan, tidak ada interaksi antara dirinya dan Amorim. Reaksi pelatih terhadap Rashford setelah menggantinya sudah cukup berbicara banyak. Rashford bermain di tengah laporan yang mengklaim Man United membuka untuk tawaran dari klub lain bagi penyerang bintang tersebut. Label harga yang mengejutkan yang disematkan padanya. Meski alasan sebenarnya mengapa klub ingin melepas lulusan akademi mereka muncul di tengah spekulasi transfer yang intens. Menurut laporan Samuel Luckhurst dari Manchester Evening News, Amorim lebih menyukai Tyrell Malacia dan Joshua Zirkzee ketimbang Marcus Rashford. Manchester United sukses mengamankan kemenangan ketiga mereka di Liga Eropa UEFA usai meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Victoria Pleasant di Dosana Arena. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengungkapkan bahwa ia meminta para pemainnya untuk lebih banyak bergerak di sepertiga akhir lapangan saat mereka menang 2-1 atas Victoria Pleasant di Liga Eropa. Setelah pertandingan, Amorim berbicara kepada TNT Sport untuk memberikan penilaiannya tersebut tentang pertandingan tersebut. Kami membaik selama pertandingan. Kami mengendalikan permainan di babak pertama, tetapi tanpa peluang bagus. Kami kurang kecepatan dan pergerakan serta kami tidak menguasai bola karena lapangan sulit untuk melakukan koneksi dengan para penyerang. Victoria Pleasant juga tidak memiliki peluang. Di babak kedua kami kebobolan, tetapi kami bereaksi dengan baik. Kami mendorong lawan ke area pertahanan mereka sendiri dan kami berhasil mencetak gol.
Kemenangan itu penting saat ini dan bagus untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sambungnya, mengenai peningkatan di babak kedua, Amorim berkomentar, kecepatan meningkat. Saya memberitahu para pemain bahwa kami perlu lebih banyak pergerakan di depan karena mereka harus merasa bahwa kami berbahaya, ungkap Amorim. Mengenai Rasmus Højlund, Amorim menyatakan bahwa sang pemain semakin membaik dan kini lebih dekat ke gawang lawan. Ia lebih tahu pergerakan yang harus dilakukannya. Ia bisa mencetak lebih banyak gol malam ini. Namun ia mencetak gol, bekerja keras dan mengendalikan bola dan lebih baik, terangnya. Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Victoria Pleasant di Liga Eropa. MU menunjukkan ketangguhan untuk merespon blunder Andre Onana. Kapten Manchester United Bruno Fernandes enggan menyalahkan Onana atas gol Victoria Pleasant. Bagaimanapun Fernandes senang melihat MU pantang menyerah untuk membalikan keadaan. Ini bukan soal Andre Onana melakukan kesalahan. Kami tidak melihat ke individu ketika ada yang keliru. Kami sangat percaya kepadanya. Dia tahu dia melakukan kesalahan karena dia pintar. Dia akan sering membantu kami dan kami percaya pada kualitasnya. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Kalau itu tidak terjadi, maka gol juga tidak akan terjadi. Tapi kami tampil bagus untuk menunjukkan kegigihan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Setelah kemenangan tadi malam, Amorim berkata, kami berkembang selama pertandingan. Kami mengendalikan permainan di babak pertama namun tanpa peluang besar. Ruben Amorim mengakui timnya kekurangan kecepatan dan pergerakan serta tidak mengontrol bola dengan baik. Ia beralasan ini karena faktor lapangan yang sulit untuk membuat koneksi dengan para penyerang. Namun kata dia, Pleasant juga tidak memiliki peluang. Laga besar sudah menanti Manchester United. Setan Merah akan menghadapi rival sekota Manchester City dalam lanjutan Liga Premier Inggris di Stadion Etihad pada hari Minggu 15 Desember 2024. MU belum dalam kondisi ideal, tapi Man City juga dalam keadaan terpuruk setelah hanya bisa sekali menang. Dalam 10 laga terakhir, 7 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Pria asal Portugal tersebut senang dengan penampilan Højlund yang hanya membutuhkan 6 menit untuk menyamakan skor setelah masuk menggantikan Rashford. Menurutnya Højlund semakin membaik dan lebih sering berada di dekat gawang. Barcelona berharap dapat mengalahkan Manchester United untuk mendapatkan salah satu target utama Ruben Amorim, dan Blaugrana mungkin memiliki kartu as untuk menyegel kesepakatan. Dia adalah Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes sendiri bergabung dengan Benfica seharga 6 juta euro setelah menghabiskan sebagian musim lalu dengan status pinjaman di klub Portugal tersebut. Ia tampil cukup mengesankan hingga menarik minat dari mantan klubnya dan klub-klub lain. Dengan Ruben Amorim juga menjadi penggemar setelah menyaksikan penampilannya selama bersama Sporting. Manchester United dipahami memiliki klausul pembelian kembali sebesar 20 juta euro untuk Alvaro Fernandes, yang dapat memungkinkan mereka mencuri kesepakatan dengan Benfica atau meminta pembelian pemain berusia 21 tahun itu sebesar 50 juta euro. Seperti Manchester United, Barcelona juga menghadapi kesulitan keuangan dan tidak akan mampu membayar klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Tetapi mereka juga ingin menjadi kreatif untuk mencoba dan merekrut Alvaro Fernandes. Menurut laporan di Spanyol, Barcelona bisa menawarkan Ansu Fati sebagai pelengkap dalam kesepakatan apapun untuk Alvaro Fernandes saat mereka mencari alternatif bek kiri mereka yang rawan cedera, Alejandro Balde. Belum ada keputusan yang dibuat oleh klub atau pemain, tetapi kebutuhan Barcelona untuk mengumpulkan dana dapat membuat mereka agresif dalam upaya menjual Fati yang hanya tampil dalam 125 menit ini.